Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke podcast Industry Knowledge Club. Podcast ini udah podcast yang ketiga loh. Oke, jadi podcast Industry Knowledge Club yang ketiga ini mengangkat tema ekonomi dunia gelap di 2023. Nah, sekarang kita udah ada moderator dan juga ada narasumber kita pada IKC hari ini. Boleh diperkenalkan, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, katanya ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sunarmo, di sini sebagai dosen di Prodi Manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, terima kasih, Pak. Oke, di sini juga kita nggak di Oke, di sini juga kita nggak cuma sama narasumber aja, kita juga ada host yang kedua yaitu moderator. Boleh diperkenalkan? Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Hilma. Iya, dan juga saya Hani dari Prodi Teknik Industri dari 2021. Iya, baik. Karena kan kita kenapa membawa topik tentang ekonomi dunia gelap di 2023, karena emang ini selagi booming-boomingnya ya, Pak. Betul. Iya, lagi sedang ramai diperbincangkan gitu tentang ekonomi gelap ini. Bahkan dari mulai dari level menteri sampai presiden itu selalu menggaungkan nama ekonomi gelap di 2023. Emangnya kondisi ekonomi dunia saat ini seperti apa sih, Pak, sampai disebut ekonomi gelap di 2023 gitu? Oke, jadi begini. Kata ekonomi gelap di 2023 itu kan proyeksi ya, atau prediksi. Betul. Karena sekarang kan masih 2022. Tapi memang kalau kita lihat ya, berdasarkan data-data gitu ya, terutama di saat pandemi gitu ya, di saat pandemi 2021, kemudian masih pandemi lagi di 2022 ya, itu memang kondisi ekonomi secara global itu mengalami yang namanya penurunan gitu ya, atau negatif gitu kan. Itu belum dikatakan resesi gitu ya, karena kalau resesi kan 2 kuartal berturut-turut itu mengalami yang namanya pertumbuhan yang negatif gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat data-data dari beberapa negara di dunia ya, seperti Amerika Serikat, ya, kemudian India, Cina, ya, dan Indonesia sendiri memang mengalami pertumbuhan yang negatif ya, terutama di tahun 2020 ya. Nah, kecuali Cina ya, padahal kita ketahui ya, kondisi pandemi itu bermula dari Cina. Ya, tapi Cina berhasil pulih perekonomiannya sampai tidak mencapai yang namanya negatif seperti negara lain ya, seperti India dan juga Indonesia, kemudian Amerika Serikat. Mungkin seperti itu awal mulanya, sehingga kalau kita mendengar ekonomi gelap di 2023 itu berasal dari situ. Berasal dari kondisi pandemi yang sekarang mulai pulih, namun pemulihannya itu kan butuh durasi ya, butuh waktu. Nah, kemudian lagi ditambah lagi geopolitik Rusia dan Ukraina, yang memang kedua negara tersebut itu salah satu negara yang ekspor di bidang energi ya. Jadi ketika kedua negara tersebut mengalami konflik, maka negara-negara importir itu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku energi untuk negaranya gitu. Akibatnya merembet juga gitu kan, merembet kemana? Ke pengangguran gitu ya, kemudian ke kemiskinan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Maka ya wajar kalau kita dengar gitu ya di pemberitaan dimanapun ya, 2023 itu tuh diproyeksi ya ekonominya gelap gitu. Tapi memang seseram itu ya, Pak, di prediksinya gitu tentang ekonomi gelap? Sebenarnya begini, ini secara global dulu ya. Kalau memang secara global itu memang kemungkinan resesi gitu ya. Tapi kita lihat case-nya ke Indonesia saja, karena kita kan
tinggalnya di Indonesia. Jadi memang kalau di Indonesia masih dikatakan pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasinya ya, itu masih dikatakan cukup stabil. Sehingga memang ketika para menteri gitu ya dan juga tokoh-tokoh yang pakar di bidang ekonomi mengatakan di 2023 Indonesia itu bakal mengalami resesi gitu ya. Itu benar, cuma kita lihat tingkat kekuatannya dulu ya. Jadi tingkat resesi kan ada ambang batasnya gitu ya. Jadi ketika dilihat dari data-data, Indonesia memang masih dikatakan cukup kuat ya, cukup kuat untuk menangkal resesi seperti itu. Jadi memang mungkin resesi ya, cuman persentasenya kecil ya, tidak terlalu besar seperti negara-negara lainnya. Kenapa? Kan banyak faktornya gitu ya. Ya tadi inflasi yang stabil ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mendukung untuk stabilitas ekonomi gitu ya, dan kita nggak banyak ketergantungan gitu ya, nggak banyak ketergantungan dengan negara-negara lain sehingga lebih cukup stabil lah di tahun 2023 gitu. Tapi Pak, ada yang saya bingung gitu. Kan kita pandemi 2020, Iya, betul. 2021, 2022, terus perang Rusia Ukraina juga 2022 ya Pak. Betul. Nah itu kenapa ekonomi gelap itu di 2023 gitu? Oke, jadi memang yang namanya data itu yang lampau ya. Jadi yang lampau itu berpengaruh kepada kondisi yang akan datang gitu. Jadi memang pandeminya di 2020, kemudian perang Rusia Ukraina itu 2022. Nah, itu kan berdampak ya. Dampaknya itu bukan jangka pendek, tapi bisa jangka panjang. Nah, jangka panjangnya ya di tahun depan gitu. Jadi misalnya saja seperti pandemi ya, COVID. Nah, kan itu berkaitan dengan kesehatan, ya kan, berkaitan dengan kesehatan. Nah, kesehatan itu kan butuh waktu, ya kan. Misalnya di Indonesia kan belum 100% vaksin. Nah, sementara sumber daya manusia itu adalah aset yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Betul. Jadi ketika sudah divaksin semua, sudah sehat semua, ya bisa pulih gitu di masa yang akan datang. Kemudian kalau geopolitik misalnya tadi yang ditanyakan, di 2022 terjadi. Nah kan kita nggak tahu geopolitik Rusia Ukraina itu sampai kapan, kita nggak tahu ya. Mulanya 2022 tapi berakhirnya sampai kapan kita nggak tahu. Betul. Nah itu, dan kedua negara ini kan salah satu negara yang memiliki komoditas di bidang pangan ya, kemudian energi gitu ya, dan mensupport negara-negara terutama di Uni Eropa gitu. Maka ketika negara ini konflik ya berdampak ya. Betul. Kita lihat seperti Inggris kan ya, sekarang sudah banyak mengalami pelemahan ekonominya, kemudian Italia gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dikaitkan memang di 2023 ini resesi itu akan lebih cepat mengenai negara-negara maju gitu. Bisa seperti itu ya Pak? Iya, jadi karena negara maju memang lebih banyak ketergantungan, ya ketergantungan, dan banyak yang tidak memiliki sumber daya gitu ya. Itu kalau Indonesia ya, insya Allah lah ya, insya Allah akan lebih aman, dan kalaupun resesi ya masih bisa tahan lah gitu. Baik, kemarin juga saya sudah sempat mendengar bahwa Rusia juga sudah resmi resesi ya Pak ya? Rusia gitu. Oke, memang ya, jadi beberapa negara memang sudah mendeklar ya, mengalami resesi ya. Nah, negara-negara yang mengalami resesi itu banyak memang dari negara-negara maju dulu gitu. Memang kalau misalkan negara-negara berkembang ya resesi juga gitu ya, cuma negara maju dulu biasanya yang kena gitu ya. Nah, ini juga apa ya, ketika Rusia mengalami resesi gitu ya, otomatis ya secara ekonomi itu kita sebagai partner dagang Indonesia misalnya, kita sebagai partner Indonesia sebagai partnernya Rusia gitu ya,
di Rusia sedang resesi ya. Kalau di Rusia resesi, jadi kan demand-nya turun terhadap barang-barang ekspor Indonesia. Nah, akhirnya kalau ekspor ke Rusianya turun, akibatnya laba perusahaannya turun, ya kan? Kalau laba perusahaannya turun, itu nanti perusahaan harus tetap membayar gaji, bayar sewa dan lain sebagainya. Jadi nanti berdampak kepada pemutusan hubungan kerja, gitu kan? Nanti banyak efisiensi tenaga kerja, saya kira pengangguran, nanti pengangguran menyebabkan apa lagi kemiskinan, nanti kemiskinan menyebabkan apa lagi? Menyebabkan krisis sosial, ya, kejahatan dan lain sebagainya. Memang efeknya gitu, merambat gitu. Kemana-mana ya, Iya Pak, betul, efeknya. multiplier effect namanya. Oke. Kalau misalnya dari KTT G20 yang udah dijalankan kemarin nih Pak, itu ada nggak sih cara kayak minimalisir ancaman resesi global di 2023 gitu Pak, dari hasil tersebut? Oke, jadi kalau KTT 20 itu kan negara-negara, 20 negara ya yang PDB-nya itu tinggi ya. PDB dan jumlah penduduknya itu tinggi ya. Jadi kalau fokus di KTT G20 kemarin yang di Bali itu kan lebih ke kesehatan ya, kemudian transformasi digital, kemudian energi berkelanjutan. Nah, kemudian penekanannya adalah kemarin itu salah satu statement Pak Presiden ya. Itu statementnya adalah stop untuk perang gitu kan. Nah, stop untuk perang. Nah, itu kenapa dikatakan demikian? Karena kondisi geopolitik Rusia Ukraina memang sangat berdampak gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu menjadi krusial gitu ya, menjadi krusial yang harus dilakukan di G20 untuk seluruh negara di dunia, tidak hanya negara yang tergabung di G20 gitu. Berarti dengan kata lain sebenarnya dari hasil pembahasan tersebut juga memiliki dampak untuk meminimalisir juga ya Pak untuk resesi global 2023 ini. Iya betul. Jadi apa yang didiskusikan di G20 itu kan komprehensif ya. Mulai dari ekonomi, ya, kesehatan, ya, sosial, kemudian environment, ya, lingkungan. Itu semua kan didiskusikan ya. Itu outputnya adalah di jangka pendek 2023 itu ya menekan gitu ya, menekan yang namanya terjadinya resesi gitu. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri nih Pak, sikap yang harus kita ambil nih untuk isu dari resesi global ini, dari sudut pandang Bapak itu optimis atau realistis Pak? Oke. Ini perspektif saya ya berarti ya. Oke, jadi di 2023 itu kalau saya mengatakan tetap optimis. Ya, optimis resesi itu bisa terkendali lah bahasanya ya. Bisa terkendali. Kalaupun resesi ya masih bisa bertahan lah gitu ya, tidak seperti negara-negara yang sudah sampai jatuh ya perekonomiannya. Optimis kenapa? Banyak faktor ya yang menyebabkan ya, dari indikator makro misalnya stabilitas ekonomi ya, misal dari inflasinya memang sekarang tinggi ya karena kenaikan harga BBM kan ya, karena BBM naik kemudian harga-harga yang lainnya ikut naik. Nah, namun masih cukup terkendali lah. Kemudian penguatan sektoral misalnya dari para pelaku UMKM ya di Indonesia kan, salah satu penopang perekonomian itu adalah sektor UMKM. Nah, sektor UMKM ini nggak secara langsung berhubungan dengan luar negeri kan, makanya lebih bertahan gitu ya. Kemudian dilihat juga dari tadi daya beli ya. Kalau daya beli berkaitan dengan inflasi ya. Daya belinya juga masih cukup terkendali ya. Kita bisa lihat di sekitar kita ya. Sekarang gitu ya, ini bulan November di 2023 berarti 1 bulan lagi gitu kan. Itu masih bisa dikatakan bagus lah ya indeksnya gitu dibandingkan negara-negara lain gitu. Kalau misalnya
strategi yang harus dipersiapkan nih Pak untuk kita menghadapi resesi ini gitu. Dari Bapak ada atau enggak ya, saran untuk masyarakat? Oke. Masyarakat Jadi maupun pemerintah gitu, Iya Pak. Pak. Jadi pertama mungkin dari masyarakat dulu ya. Jadi memang kalau mendengar resesi, nah resesi itu kan berarti kondisi turun ya. Namanya kondisi turun berarti semuanya turun ya. Daya beli turun, perekonomiannya turun, semuanya turun gitu ya. Jadi kalau untuk masyarakat yang pertama jangan terlalu panik ya. Artinya selama gitu ya, selama kita gitu ya menghadapinya dengan bijak gitu ya, nggak terlalu panik, misalkan nggak tiba-tiba menarik tabungan secara besar-besaran, itu kan secara ekonomi nggak bagus juga nantinya kan. Jadi tetap tetap bijak saja dalam menghadapi, tapi tetap harus waspada gitu ya, tetap hati-hati gitu ya. Kemudian pengelolaan keuangan ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia itu memang cenderung konsumtif kalau dari datanya ya, itu harus dikelola ya. Itu harus dikelola yang mana porsinya untuk berjaga-jaga, yang mana untuk dikonsumsi, yang mana untuk saving gitu ya. Supaya apa? Supaya di 2023 itu ada dana cadangan gitu ya. Ada dana cadangan yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Yang sifatnya memang harus cepat gitu ya. Kemudian untuk masyarakat juga perlu meningkatkan soft skill dan berpikir inovatif ya. Kenapa berpikir inovatif? Karena ya tadi di 2023 kemungkinan resesi ada. Nah, itu kan berdampak kepada salah satunya pemutusan hubungan kerja. Ya, karena kan perusahaan itu tidak mampu membayar karena permintaannya kurang kan, permintaan baik dari negara lain ataupun dari masyarakat. Makanya harus memiliki skill-skill tambahan supaya tetap bisa bertahan gitu ya, bertahan dari aspek resesi khususnya untuk keuangan pribadi gitu. Bicara tadi tentang masyarakat yang jangan panik ya Pak. Iya. Itu kan kita tahu nih dari level menteri sampai presiden itu memblow up gitu tentang isu ekonomi gelap ini. Dan menurut sebagian masyarakat ini tuh membuat panik masyarakat gitu. Jadi dari sudut pandang Bapak itu bagaimana Pak tentang pemerintah yang terlalu memblow up tentang itu? Sebenarnya kalau dikatakan memblow up bukan juga ya. Itu semacam menghimbau ya, atau semacam memberitahu kondisi ya, memberitahu kondisi ekonomi global sampai dampaknya nanti ke Indonesia seperti apa gitu. Jadi masyarakat ya, kita ya kan berbagai macam level, dari berbagai macam level pendidikan ya, dari yang dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, itu ketika mendengar informasi dari pemerintah terkait resesi di 2023 itu harus menanggapinya dengan bijak tadi ya. Jadi nggak boleh yang namanya langsung ambil keputusan, saya takut nih 2023 akhirnya menarik tabungan dan lain sebagainya ya. Kemudian sampai misalkan nggak ingin investasi dan lain sebagainya gitu kan, itu membahayakan juga. Jadi ketika informasi disampaikan ya ditelaah dulu, dikaji dulu, benar nggak ini 2023 ini resesi, apa yang harus saya lakukan. Intinya adalah ketika resesi itu misalnya pun terjadi di 2023, kita sudah siap karena sudah ada informasi dari pemerintah. Betul, Pak. Tapi kalau menurut dari saya sendiri gitu Pak, dari penghimbauan dari pemerintah itu menurut saya kurang adanya disertai upaya yang harus masyarakat lakukan gitu Pak. Menurut Bapak perlu atau enggak gitu pemerintah memberikan himbauan serta memberitahu gitu upaya apa sih gitu ya solusinya gitu yang harus dilakuin oleh masyarakat gitu Pak. Ya, pastinya perlu ya. Namanya kan pemerintah kan di dalamnya ada penduduk ya, ada penduduk, ada masyarakat ya. Pastinya memang pemerintah perlu melakukan tadi ya himbauan-himbauan kepada masyarakat yang harus dilakukan itu seperti apa dalam menghadapi tahun 2023 yang diprediksi resesi. Itu seharusnya
dilakukan juga gitu ya. Memang kalau kita lihat saat ini pemerintah itu lebih kepada aspek makronya, jadi menginformasikan ke para stakeholders gitu ya, atau pelaku-pelaku utama gitu ya, tidak secara langsung kepada kita ya sebagai level masyarakat yang paling bawah ya. Nah, harusnya nanti kalau menurut saya ya, informasinya itu dua aspek gitu ya. Aspek pertama, aspek secara makro untuk para stakeholders, ya aspek yang berkaitan dengan kebijakan tentunya. Yang kedua adalah aspek untuk masyarakat, ya terutama yang level ke bawah ya, yang seperti kita gitu kan. Kita nggak tahu, kadang ada masyarakat juga yang tidak tahu apa sih resesi gitu ya, kok ngeri banget gitu ya. Nah itu perlu dikomunikasikan oleh pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Betul. Nah, Pak, kalau untuk Indonesia sendiri, Pak, resesi global ini jika nanti terjadi gitu, itu dampak untuk perekonomian Indonesia itu akan sangat buruk atau bagaimana, Pak? Buruk ya. Jadi kalau namanya resesi ya, misalnya di 2023 ya mengalami resesi ya. Indonesia mengalami resesi. Itu akan berdampak buruk ke semua aspek ya. Yang pertama kalau yang namanya resesi kan pertumbuhan ekonominya turun di 2 kuartal ya berturut-turut ya. Dan pertumbuhan ekonomi itu berdampak kepada apa saja gitu ya. Berdampak kepada konsumsinya. Kan dari pertumbuhan ekonomi salah satunya ditopang konsumsinya turun ya. Kalau konsumsinya turun, berarti perusahaan yang menjual barang atau jasa nggak ada demand-nya, ya kan, nggak ada permintaannya. Kemudian karena nggak ada permintaannya, maka labanya turun. Labanya turun, mereka harus mengurangi jumlah tenaga kerja, mengurangi mesin-mesin dan lain sebagainya. Bahkan berdampak ketika konsumsinya sangat turun atau minus, berarti nanti perusahaan akan bangkrut. Itu yang pertama ya. Kemudian dari aspek investasi misalnya ya. Dari aspek investasi, ketika Indonesia mengalami resesi ya, berarti pertumbuhannya negatif, yang nggak ada yang investasi. Baik orang dalam negeri maupun luar negeri ya, foreign direct investment atau local investment, itu nggak ada yang mau investasi. Karena kondisinya lagi nggak bagus. Ya kalau nggak ada yang investasi, ya ekonomi nggak tumbuh, nggak ada perusahaan baru, nggak menyerap tenaga kerja kan. Itu. Kemudian yang paling fatal ya berakibat kepada ya PHK ya, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran ya. Pengangguran dan juga nanti kemiskinan gitu ya, kemiskinan. Nah kalau sudah mencapai ke level kemiskinan, nanti kita nggak mencapai menjadi negara maju gitu ya, kita masih tetap negara berkembang. Sementara kita diproyeksikan gitu ya, di 2045 di Indonesia emas itu kita itu setara dengan negara-negara maju yang lain gitu, seperti Amerika dan lain sebagainya gitu. Memang resesi itu dampaknya itu multiplier. Jadi dari A sampai Z ya, dari level makro sampai mikro sampai rumah tangga semuanya kena Kemana-mana. Gitu. Betul, kemana-mana. Makanya bahaya kalau sampai resesi. Berarti harus ada pencegahan gitu ya, Pak, buat biar nggak terjadi resesi dari pemerintahnya juga. Jadi memang butuh kolaborasi ya dari pemerintah melakukan kebijakan gitu ya, bauran kebijakan moneter dan fiskal ya, dari aspek moneternya, dari fiskalnya ya, subsidi dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan untuk pengembangan sektor real ya, butuh disupport ya, misal pengurangan pajak ya dan lain sebagainya gitu. Itu memang harus berkolaborasi ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Juga negara-negara lain juga. Betul. Jadi negara lain juga harus saling mendukung ya. Artinya sudah terbuka gitu ya. Karena kita kan
sudah masuk globalisasi ya. Jadi Indonesia dipengaruhi oleh negara-negara lain ya. Ketika negara lain resesi ya kita nanti resesi juga gitu. Makanya apa namanya? Isu resesi itu isu global. Betul. Ya, bukan hanya isu Indonesia gitu. Baik, Pak. Terkait resesi global ya, Pak. Kayak dari yang saya baca juga berita-berita itu sudah banyak ya yang kena PHK, mulai Ya, dari betul. perusahaan-perusahaan startup gitu udah mulai mem-PHK gitu. Jadi dampak dari resesi ini sudah mulai terasa ya Pak sepertinya. Iya, betul. Jadi memang Dari sekarang gitu. eh, mulai kerasa di resesi itu ya. Ya tadi ya dikatakan startup-startup banyak melakukan PHK ya. Nah itu kenapa ya? Karena suku bunga naik, ya kan? Betul. Suku bunga Amerika naik, kemudian secara langsung Bank Indonesia juga menaikkan suku bunganya. Kalau suku bunganya naik, berarti kan kreditnya berkurang. Pembiayaan yang dilakukan oleh startup melalui bank karena bunganya tinggi nggak mau gitu, ya kan? Betul. Baik, karena sudah di penghujung podcast ya. Jadi dari Bapak mungkin ada saran-saran untuk kita nih juga sebagai mahasiswa, sebagai untuk menyikapi tentang resesi global ini, Pak. Bagaimana, Pak? Oke, jadi untuk menyikapi proyeksi resesi atau prediksi resesi di 2023, yang pertama tetap jangan panik ya. Jangan panik, tapi tetap waspada ya. Kemudian cari tahu sumber resesi dan lain sebagainya berkaitan dengan resesi ya. Karena mahasiswa itu kan harus bacanya itu komprehensif gitu, nggak cuma satu aspek gitu. Jadi ketika sudah tahu, maka kita bisa memanage diri kita atau mengelola diri kita sebaiknya di 2023 itu supaya resesi itu tidak sampai berdampak ke kita. Itu apa yang harus kita lakukan. Betul. Gitu. Jadi harus research dulu baru kita bisa terapkan di 2023 sehingga di 2023 itu kita akan lebih tenang ya, lebih tenang dan bisa siap gitu ya apapun kondisi yang terjadi di 2023 nanti. Betul. Karena dari saya sendiri pun sebagai mahasiswa gitu ya Pak, kayak tahu nih isunya gitu ramai lagi sedang banyak diperbincangkan, tapi nggak tahu mau ngapain gitu, nggak tahu apa yang harus persiapkan, harus berbuat apa gitu. Kayak tapi dari sini kayak mungkin buat teman-teman semuanya juga, teman-teman mahasiswa, masyarakat juga jadi menambah wawasannya gitu terkait resesi global ini apa, penyebabnya apa, dan juga apa yang harus dilakukan ya Pak untuk mempersiapkannya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, udah nih teman-teman udah dikasih tahu kan saran-sarannya biar kita nggak terlalu berpengaruh nih terhadap resesi. Nah, terima kasih Pak untuk Baik, sama-sama. mau jadi narasumber. Terima kasih banyak. Mungkin karena ini juga jadi IKC terakhir dari ketua pelaksana kita, Kak Hilma, mungkin ada kata-kata 1-2 patah kata. Iya baik, buat teman-teman semuanya yang nonton podcast IKC, jangan lupa ditonton terus podcastnya, dan semoga apa yang kita sampaikan di podcast baik podcast IKC pertama sampai sekarang podcast IKC terakhir itu dapat menambah wawasan teman-teman semua, dan juga kita sebagai mahasiswa jadi lebih update gitu ya tentang isu-isu terkini gitu. Iya. Baik. Saya Hilma, terima kasih. Oke. Saya juga pamit undur diri. Saya Hani, dan jangan lupa nantikan IKC di periode selanjutnya. Dadah.